The search continues for a missing Indonesian submarine and its crew of 53. We begin in Indonesia with the first sign of the submarine, which has been missing for days. Apa saya minta dengan format dari kemarin ini saya on air, saya minta BPK turun ke MRO dulu. Jadi jangan dulu saya mau master plan 2 minggu mau belanja. Ya, betul. Itu jauh lah. KRI Dr. Suharso 990 menjadi saksi di mana keikhlasan tersirat dari seluruh keluarga kru kapal selam KRI Nanggala 402. Di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut, upacara penghormatan terakhir dan tabur bunga digelar di perairan utara Bali untuk 53 kesatria bangsa yang telah gugur untuk Indonesia. Bahkan, Angkatan Laut Jerman menggelar upacara dan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah gugur di kedalaman 838 meter tersebut. Kapal selam Jerman atau Verband Deutsche Hubert baru-baru ini menggelar upacara peletakan karangan bunga di monumen kapal selam di kota Moltnord, Jerman bagian utara. Penghormatan terakhir kepada kru KRI Nanggala 402 ini dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Konjen RI Hamburg, Atase Pertahanan RI. Indonesian submariners have not only had a submarine from Germany, but have also had training from Germany, and there is a strong connection between submariners of Indonesia and Germany, but also Submariners International. We are brothers in arms, and we are together, and we feel together. Our deepest condolences for the submarine force of Indonesia and for the families of the 53 lost sailors aboard the Nanggala. Suasana duka semakin syahdu dengan iringan trompet yang melantunkan lagu Ich Hadi Einen Kamrad yang artinya saya memiliki seorang sahabat. Lagu ini biasa mengiringi prosesi penghormatan terakhir bagi tentara yang gugur dalam tugas. Tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 tak luput dari sorotan dunia internasional. Negara-negara di dunia pun turut menyampaikan rasa bela sungkawa atas insiden yang menimpa kapal selam TNI buatan Jerman tersebut.
Namun di tengah duka, saatnya pula kita mulai bertanya, mengapa? Apa yang keliru dari penanganan Nanggala 402 yang membuatnya terhempas ke dasar laut? Dan adakah sesuatu yang harusnya dilakukan namun diabaikan? Ini penting agar kekeliruan sekecil apapun tak sampai mengorbankan nyawa seorang prajurit. Terlepas dari hal tersebut, surat kabar utama di Korea Selatan, Hankook Ilbo, membeberkan beberapa fakta yang mengejutkan yang menjadi kejanggalan mengenai kapal selam KRI Nanggala 402. Dalam laman websitenya, media itu mengutip pernyataan seorang ahli kapal selam yang mengatakan kemungkinan air laut masuk melalui pipa torpedo akibat kapal yang sudah tua, yakni 42 tahun. Hankook menuturkan, kapal selam hanya dapat bertahan 25 tahun. Namun, KRI Nanggala 402 yang merupakan kapal selam bermesin diesel dengan bobot 1.400 ton itu dibuat di Jerman pada tahun 1979. Kapal itu dikirim dan diterima oleh Angkatan Laut Indonesia 2 tahun berikutnya, yakni pada tahun 1981. Media tersebut juga menuliskan, pemeliharaan kapal selam harus dilakukan setiap 6 tahun sekali. Namun, diketahui perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd. asal Korea Selatan ternyata menjadi perusahaan yang melakukan perawatan kapal selam KRI Nanggala 402 terakhir, yaitu pada tahun 2012 yang lalu. Ini berarti pemeliharaan kapal belum dilakukan selama 9 tahun. Hankook Ilbo juga melaporkan KRI Nanggala 402 dijadwalkan akan melakukan pemeliharaan pada tahun depan. Di samping melakukan pemeliharaan Nanggala 402, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering ternyata juga melakukan perawatan kapal selam milik Indonesia asal Jerman Cakra 401 pada tahun 2004 yang lalu. Pemeliharaan yang dilakukan di Korea Selatan kemudian menuai kritik dari beberapa pihak, lantaran KRI Nanggala 402 merupakan buatan negara Jerman. Namun, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut dan Seskol Laksana Muda Iwan Isnurwanto menjelaskan, hal itu dilakukan karena telah memiliki izin ekspor lisensi dari Jerman. Selain itu, Korea Selatan dinilai sebagai negara yang telah dipercaya merawat kapal selam asal Jerman tersebut. Berbicara mengenai pemeliharaan kapal selam, analis pertahanan KONI Rahakundini Bakri baru-baru ini mendesak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk turut mengaudit sistem maintenance, repair, and overhaul MRO Nanggala 402 secara ketat. Kedua, terkait MRO, saya sepakat betul bahwa di MRO inilah kuncinya. Jadi gini loh, makin usianya makin meningkat, maka makin ketat harusnya audit MRO dilakukan. Maintenance, repair, dan overhaul. Bukan hanya KONI, Komandan Nanggala 402 Letkol Heri Octavian yang gugur dalam insiden tersebut semasa hidupnya juga pernah mengutarakan keresahannya. Ia menyinggung kapal selam buatan PT PAL yang tidak memuaskan serta overhaul Nanggala yang terus tertunda tahun 2020, padahal kapal selam tersebut harus tetap disiapkan. Hankook Ilbo dalam artikel tersebut menuliskan kejanggalan lain, yakni kapal selam Angkatan Laut Indonesia tersebut ternyata menjalani latihan paksa. Bahkan sumber militer setempat mengatakan kepada Hankook bahwa Nanggala 402 disebutkan tidak pernah menjalani pelatihan kapal selama 3 tahun terakhir. Hal ini jelas menjadi tanda tanya mengapa latihan peluncuran torpedo dengan kapal selam Jerman sudah dilakukan sedangkan kapal selam KRI Alugoro 405 buatan Korea belum juga masuk. Ketika Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memastikan Nanggala 402 tenggelam di palung sedalam 838 meter 3 hari kemudian, semua orang tertekuk dalam duka. Kematian memang bagian dari takdir, seperti halnya sebuah kelahiran. Namun, tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 tak boleh berlalu begitu saja. Investigasi militer yang memadai perlu dilakukan. Jika benar kapal yang tak layak beroperasi dipaksa melaut, maka para penanggung jawab keputusan harus diadili. Sebagai rakyat, tak banyak yang dapat kita lakukan. Hanya doa bagi para kesatria dan keluarga yang ditinggalkan serta dukungan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut. Hormat setinggi-tingginya bagi 53 patriot bangsa yang telah gugur untuk negara.